Salam semua saudara-saudara di dalam Kristus, apa kabar? Saya akan membawakan khotbah kali ini yang didasarkan pada 1 Korintus 4 ayat 2. Judul khotbah tematis, menjadi pelayan Tuhan yang setia. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata setia. Saudara-saudara, kita bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, nats yang baru saja kita baca kali ini dilatar belakangi oleh 1 Korintus 4 ayat 1. Demikian hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dalam nats ini disebutkan bahwa dalam yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata setia. Yang hendak ditekankan dalam nats ini adalah pelayan-pelayan Tuhan harus setia. Kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan harus setia sehingga dipercayakan rahasia Allah. Kalimat kunci dalam firman ini adalah pelayan Tuhan harus setia kepada Tuhan. Kalimat pengantar bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bila kita membaca Alkitab lebih lanjut, kita dapat mencatat paling tidak ada 3 cara bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang pertama adalah karena kita harus melayani dengan hati yang tulus, karena kasih kepada Kristus, bukan untuk mencari hormat manusia atau imbalan materi. Kolose 3 ayat 24 dan 23 dan 24. Yang kedua adalah karena kita harus memiliki integritas dan ketaatan yang dapat dipercaya, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta hidup dalam kebenaran. Timotius 4 ayat 12. Yang ketiga adalah karena kita harus memiliki ketekunan dalam proses, tidak goyah saat menghadapi tantangan, kritik atau fitnah, melainkan tetap berakar dan berbuah. Roma 5 ayat 4. Saudara-saudara, tujuan saya berkhotbah ini bagaimana kita memahami paling tidak ada 3 cara menjadi pelayan Tuhan yang setia. Yang pertama adalah karena kita harus melayani dengan hati yang tulus, karena kasih kepada Kristus, bukan untuk mencari hormat manusia atau imbalan materi. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Seringkali dalam pelayanan atau pekerjaan sehari-hari kita terjebak pada motivasi yang salah, saudara. Ingin dipuji, ingin dihargai, atau imbalan materi. Paulus menegur jemaat di Kolose dan kita saat ini untuk menguburkan motivasi egois tersebut dan menggantikannya dengan motivasi ilahi. Pelayanan bukanlah panggung untuk mencari hormat manusia, melainkan ladang untuk memuliakan Tuhan. Apapun juga, pelayanan tanpa membedakan tugas, ayat 23a. Paulus memulai dengan apapun juga. Ini berarti tidak ada pelayanan yang kecil ataupun tidak penting. Menyapu gereja, mengajar sekolah minggu, memimpin pujian, menjaga parkir, atau bekerja di kantor, semuanya adalah ibadah. Kita sering membedakan pekerjaan rohani dan sekuler. Firman Tuhan hari ini meruntuhkan dinding pemisah itu. Semua pekerjaan adalah pelayanan jika dilakukan dengan hati yang benar. Dengan segenap hati adalah motivasi kasih, ayat 23b. Melayani dengan segenap hati artinya tidak setengah-setengah, tidak bersungut-sungut, dan tidak terpaksa. Alasan kita melayani bukan karena perintah manusia, tetapi karena Kristus, karena kasih Kristus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, kasih agape. Hati yang tulus lebih berharga di mata Tuhan daripada penampilan luar yang nampak hebat namun motivasinya salah. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah fokus yang benar, ayat 23c. Jika kita melayani untuk manusia, kita akan kecewa saat tidak dihargai.
Namun jika kita melayani untuk Tuhan, kita akan tetap setia meskipun tidak ada orang yang melihat. Tuhan melihat hati, bukan sekedar hasil pekerjaan. Fokus pada Kristus memerdekakan kita dari keinginan untuk mencari pencitraan. Upah yang kekal dari Kristus, ayat 24, manusia mungkin lupa berterima kasih, tetapi Tuhan tidak pernah melalaikan usaha kita. Upah yang dijanjikan bukan sekedar materi atau imbalan di dunia, melainkan warisan kekal, yaitu mahkota kehidupan. Melayani karena imbalan manusia adalah awal dari kekecewaan, namun melayani karena kasih pada Kristus menghasilkan sukacita sejati. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi pelayan yang setia? Karena kita harus memiliki integritas. Kita harus memiliki integritas dalam pelayanan dan ketaatan yang dapat dipercaya, konsisten antara perkataan dan perbuatan, serta hidup dalam kebenaran. Timotius 4 ayat 12. Rasul Paulus memberikan nasihat penting kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang menghadapi tantangan besar. Paulus menekankan bahwa integritas, konsistensi antara perkataan dan perbuatan adalah kunci utama agar kita tidak diremehkan dan menjadi berkat. Teladan dalam perkataan dan tingkah laku, konsistensi. Paulus menasihati untuk menjaga perkataan. Perkataan adalah cerminan hati. Integritas Kristen menuntut kita untuk membuka mulut, untuk membangun, menguatkan, menyebarkan kebenaran, bukan dusta atau fitnah. Tingkah laku perbuatan ialah konsistensi, berarti selaras, tetap dan tidak berubah. Integritas terlihat ketika tindakan kita di tempat umum sama dengan di ruang pribadi, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Teladan dalam kasih dan kesetiaan dan ketaatan. Kasih memiliki integritas tidak membuat kita kaku, melainkan penuh kasih. Kasih menjadi berani menegur dengan tulus dan melayani sesama. Kesetiaan ini berbicara tentang tanggung jawab kepada Allah dan manusia. Integritas berarti memiliki komitmen pada kebenaran Allah, berpegang pada janji meskipun merugikan diri sendiri. Teladan dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Di tengah budaya yang merosot, orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus. Kekudusan di sini mencakup kemurnian hati dan moral, menjauhi kejahatan serta komitmen kita kepada Tuhan. Integritas berakar pada kekudusan hidup, di mana hati yang bersih menghasilkan tindakan yang benar. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi pelayan setia, yaitu karena kita harus memiliki ketekunan dalam proses. Tidak goyah saat menghadapi tantangan, kritik atau fitnah, melainkan tetap berakar dan berbuah. Roma 5 ayat 4. Seringkali kita berdoa meminta tantangan hidup kita diangkat, namun Tuhan seringkali mengizinkan untuk melewati proses tersebut. Roma 5 ayat 3 dan 4 memberikan perspektif ilahi atas penderitaan, yaitu kebenaran itu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Roma 5 ayat 4. Tuhan tidak ingin kita hanya bertahan, tetapi tahan uji, karakter yang matang. Proses pembentukan seperti emas yang dibakar berkali-kali untuk memurnikannya. Tantangan, kritik, atau fitnah adalah api yang Tuhan izinkan untuk membakar karat dalam diri kita, sehingga iman kita murni dan tidak tergoyahkan. Tidak goyah saat menghadapi kritik dan fitnah. Saat menghadapi fitnah, respon kita seharusnya tidak membalas, melainkan menjaga hati dan berserah kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Fitnah adalah alat iblis untuk menghentikan buah kita, namun Tuhan mengizinkan untuk menguji integritas kita. Tuhan berjanji untuk membela orang yang benar dan tidak berteriak minta dilepaskan, melainkan meminta kekuatan untuk tetap berdiri, tetap berakar dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 dan 7.
agar tidak goyah, kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Berakar berarti memiliki hubungan mendalam dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jika akar kita dalam, angin tantangan tidak akan merobohkan kita. Berbuah di dalam segala keadaan. Tujuan akhir dari ketekunan adalah berbuah menjadi berkat dan mencerminkan karakter Kristus. Karakter yang teruji menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Jangan menyerah, saudara. Tetaplah melayani dan bertampak, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar melalui ketekunan kita. Tantangan adalah proses yang tak terhindarkan untuk membawa kita pada kedewasaan. Berakar dan berbuahlah, maka kita akan keluar sebagai pemenang yang tahan uji. Saudara-saudara, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang didasarkan pada 1 Korintus 4 ayat 2. Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan ada 3 cara bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang setia, yaitu karena kita harus melayani dengan hati yang tulus karena kasih kepada Kristus, bukan untuk mencari hormat atau imbalan materi. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Yang kedua adalah karena kita harus memiliki integritas dan ketaatan yang dapat dipercaya, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, serta hidup dalam kebenaran. Timotius 4 ayat 12. Dan yang ketiga, saudara, karena kita harus memiliki ketekunan dalam proses, tidak goyah saat menghadapi tantangan, kritik atau fitnah, melainkan tetap berakar dan berbuah. Roma 5 ayat 4. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua. Amin.